Baik, pada video tutorial berikut ini kita akan membahas tentang dua objek sekaligus yang mempunyai kemiripan penggunaan. Objek itu adalah checkbox dan checklistbox. Jadi sebagaimana telah diterangkan, checkbox adalah objek yang dipakai untuk melakukan penginputan lebih dari satu pilihan sekaligus. Misalnya untuk hobinya lebih daripada satu, bisa juga terjadi hobinya satu, bisa juga hobinya semua tercover dalam semua pilihan yang ada. Checkbox, sebagaimana pilihannya, katanya adalah checkbox, maka properti utama dari checkbox adalah properti check. Check ini bernilai false atau bernilai true akan mempengaruhi nilai tampilan, nilai dari objek checkbox yang dalam keadaan terpilih. Kemudian check step juga kondisinya serupa, cuma check step mempunyai 3 buah pilihan. Uncheck berarti tidak terpilih, check berarti kondisinya terpilih, dan indeterminate berarti kondisinya dalam keadaan terpilih, tetapi biasanya lazimnya adalah dalam keadaan tidak bisa diisi. Jadi biasanya ada pilihan yang memaksa kita untuk memilih, tetapi pilihan itu tidak diberikan kesempatan untuk user untuk melakukan uncheck kembali. Di selengkapnya nanti kita lihat di contoh. Setelah kita paham uncheck, check, dan indeterminate, saatnya kita coba melakukan sebuah program sederhana. Jadi ada di buku atau modul, saya menerangkan saja berdasarkan code agar waktunya tidak terlalu lama video ini. Yang pertama adalah pada saat menggunakan checkbox, Anda harus ingat bagaimana checkbox itu harus diperiksa status tercek atau tidak. Maka menggunakan checkbox biasanya tidak mungkin menghindari dari kondisi atau if. Maka if pengkondisian harus dipahami untuk dapat menggunakan sebuah objek namanya checkbox. Sebagai contoh, deklarasi satu variabel MSG message sebagai tipe data string dan beri nilai awal dengan karakter kosong. Kemudian diperiksa apakah checkbox 1 dalam keadaan terpilih. Checkbox 1 terpilih itu terlihat dari property check yang bernilai true. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Anda juga bisa melakukan pilihan dengan kondisi seperti ini. Jadi if checkbox 1.check itu sama saja if checkbox 1.check sama dengan true. Maka tidak perlu ditulis lengkap pun sebenarnya bisa. Jika checkbox-nya sudah terpilih, maka MSG-nya, variabel string tersebut, diisikan dengan nilai checkbox 1 dipilih. Begitu seterusnya untuk kondisi kedua, begitu seterusnya untuk kondisi ketiga. Selanjutnya akan diperiksa jika variabel MSG-nya length-nya bernilai lebih daripada 0. Length itu adalah jumlah atau panjang karakter. Kalau panjang karakter yang lebih besar daripada 0, maka message box-nya akan menampilkan pesan checkbox mana yang terpilih diikuti dengan kata terpilih. Nah, sebaliknya kalau checkbox-nya tidak dilakukan pemilihan sama sekali, maka dia akan muncul tidak ada yang dipilih. Nah, dan kemudian checkbox 1 3 step-nya sama dengan true. 3 objek checkbox satunya ini, objek checkbox satunya ini dikembalikan ke nilai awal. Mari kita coba. Ambil code-nya di samping saja. Ini ada indeterminate tadi. Sekarang saya pilih checkbox 1 kembali. Kemudian saya tekan button 1. Maka checkbox 1 dipilih, ada tulisan terpilih. Checkbox 1 dipilih dipicu oleh pemilihan pada checkbox 1. Sebab MSG-nya bernilai checkbox 1 dipilih. Sedangkan kata terpilih akan muncul dari eksekusi di sini. Dia muncul karena nilai MSG-nya adalah checkbox 1 dipilih, kemudian digandeng dengan tulisan terpilih. Maka hasilnya ya seperti yang tadi sudah
tunjukkan, yaitu message box satunya terpilih diikuti kata terpilih. Demikian seterusnya Anda bisa lakukan di checkbox 2 dan checkbox 3. Maka kondisinya menjadi checkbox 1 dipilih, checkbox 2 dipilih, checkbox 3 dipilih, dan ada kata terpilih. Ingat, Anda tidak boleh gunakan else, sebab checkbox mungkin dipilih, juga mungkin tidak dipilih. Dua proses ini, dua checkbox ini, tidak bergantung satu sama lain. Bedakan dengan kasus misalnya seperti combo box atau list box yang multi, yang single selection, single pilihan. Kalau dipilih satu, bukan, kita langsung menuju ke pilihan 2, 3, dan seterusnya. Tapi checkbox, masing-masing dari pilihan ini tidak mempengaruhi pilihan yang lain. Checkbox 1 bisa dipilih, bisa tidak dipilih. Ya, bisa tidak dipilih. Kemudian checkbox 2 saja dipilih dan checkbox 3 saja dipilih, mengakibatkan hasil yang juga kondisinya tidak pasti. Karena ketidakpastian, maka hasilnya adalah seperti ini. Misalnya, checkbox 2 dipilih, checkbox 3 dipilih. Kalau tadi checkbox 1, 2, dan 3 terpilih. Kalau tadi checkbox 1 dipilih, terpilih. Maka hasilnya tidak pasti, tergantung dari pilihan checkbox yang dilakukan pada objek checkbox yang bersangkutan. Oke, saya kira demikian untuk kasus checkbox. Nah, sekarang yang akan saya lanjutkan adalah objek yang selanjutnya, yaitu checklist box. Pada objek checklist box ini juga kondisinya serupa, mirip. Cuman objek checkbox-nya ini tidak lagi satu-satu, tetapi dia melebur dalam satu buah list box. Jadi list box-nya ada dalam satu buah kontainer untuk menangkap semua checklist box yang ada. Nah, contoh kita lihat di soal yang ada di kopian atau modul. Saya tetap pakai Senin sampai Minggu. Checklist box 1 adalah objek yang kita tambahkan ini, checklist box. Kemudian items add kita masukkan sesuai seperti cerita combo box dan list box, daftarnya kita masukkan satu-satu. Namun di belakang sini saya sertakan check state-nya, otomatis saya langsung berikan apakah dia dalam keadaan tercek, maka cek, tidak tercek maka uncheck, dan dalam keadaan indeterminate seperti yang tadi diilustrasikan dengan list box, dengan checkbox biasa. Nah, sekarang checklist box hasilnya seperti apa? Mirip, coba perhatikan. Senin adalah check, berarti tercentang. Selasa tidak tercentang, uncheck. Rabu indeterminate, maka dia dalam keadaan terpilih tapi sudah dalam keadaan disable. Maka ini artinya memaksa orang untuk memilih. Kamis cek lagi, Jumat uncheck lagi, Sabtu dan Minggu dalam keadaan indeterminate, artinya tercentang tapi tidak diisi. Dengan cara yang sama Anda perhatikan objek checkbox ini satu, checklist box ini satu, tetapi di dalamnya terdapat item-item yang terpilih maupun tidak terpilih. Nah, itulah yang sedikit membedakan antara checkbox biasa dengan checklist box. Nah, prinsip kerjanya serupa, digunakan untuk memilih satu atau dua opsi yang ada dalam pilihan list maupun pilihan checkbox biasanya. Oke, itu saja untuk checkbox dan checklist box. Dengan demikian, kontrol pada prinsipnya sudah standar Anda pelajari. Pertemuan berikutnya kita akan coba kombinasikan semuanya menjadi satu, baik itu objek standar label, text box, button, maupun objek pilihan seperti combo box, list box, radio button, checklist box, dan checkbox yang kita pelajari pertemuan kali ini. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.